Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Oktavia Zahra dari kelas 10 IPS 4. Saya ingin menceritakan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa penting tersebut merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera kemerdekaan Indonesia. Dimulai pada tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsikal Terauchi di darat Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus, 2 hari kemudian saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dan Dalat Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. 16 Agustus 1945, gejolak tekanan dilatar belakangi oleh para pengikut Sultan Syahrir. Para pengikut Sultan Syahrir yang menginginkan pengambilan kekuasaan oleh Indonesia dari Jepang makin memuncak dan tak terkendali. Pada siang hari, mereka berkumpul di rumah Hatta. Dan sekitar pukul 10 malam, di rumah Soekarno, sekitar 15 muda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio. Disusul pengambilan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus. Saya menghadapi pihak pemuda, pemimpin tua, dan pemimpin agama, ucap Soekarno ketika berdebat dengan para pemuda yang mendesak kemerdekaan Indonesia segera diumumkan 15 Agustus 1945 silam. Dari perdebatan dengan para tokoh pemuda, termasuk Khairul Saleh yang bergabung dalam gerakan bawah tanah dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno beserta Fatmawati dan Guntur, dan Hatta di Rengkas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengkas Dengklok. Dalam penculikan tersebut bermaksud meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Yamamoto, komandan Jepang di Jawa. Dari pertemuan tersebut, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi, maka Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu juga dapat rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Rapat tersebut di Rumah Laksamana Maida. Soekarno bersama tokoh perjuangan lainnya menulis naskah proklamasi. Tulisan itu lalu diketik oleh Sayuti Melik. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriyah, pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 bertepat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sangsaka merah putih hasil jahitan Fatmawati menandakan Indonesia telah merdeka. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa pembacaan proklamasi di antaranya 3 pemuda pengibar bendera merah putih pertama, yaitu Latif Hedraningrat, S. Suhut, dan Tri Murti. Kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.